Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardy Dion Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, di video gua kali ini gua bakal berbagi informasi lagi film yang ternyata kayaknya bakal tayang lagi di layar kaca Indonesia. Akhirnya mulai banyak film-film atau tontonan-tontonan yang menurut gue pribadi tuh sebagai penyuka ya anime dan tokusatsu layak untuk ditonton. Dan ini pas banget dengan keadaan saat ini di mana banyak para pelajar yang sekolah di rumah alias sekolah online. Dengan tayangnya film ini mungkin akan sedikit membantu tentang pembelajaran mereka. Kira-kira itu film apa? Apa kalian bisa menebaknya? Iya, pelajaran biologi. Hataraku Saibo bakal tayang di Indonesia. Ya, jadi gue dapat informasi lagi dari orang yang sama. Terima kasih banyak, Conan Fans namanya di Facebook. Dia messenger gue lagi seperti halnya dia ngasih tahu gue waktu Zero One mau tayang. Ternyata dia ngasih tahu lagi di messenger itu bahwa Hataraku Saibo bakal tayang di Indonesia, tapi bedanya bukan di RTV. Jadi kalau misalkan di lembaga sensor film ya LSF, di lembaga sensor film itu TV ini sudah mendaftarkan Hataraku Saibo, tapi bukan dengan nama Hataraku Saibo, menggunakan namanya Work at Cell, menggunakan bahasa Inggrisnya gitu, Work at Cell. Tapi ya itu Hataraku Saibo juga. Dan yang bakal ditayangin adalah season 1. Dan channel TV itu adalah Net TV. Ya, Net TV. Gua mau nyebut tagline-nya tapi gua lupa tagline-nya apa sih. Net TV. Pokoknya yang mendaftarkan ke LSF itu, lembaga sensor film tentang Hataraku Saibo ini, film Hataraku Saibo ya, adalah Net TV yang mendaftarkan lisensi ini. Tapi kalau misalkan dari yang gua tonton gitu, gua nonton Hataraku Saibo itu waktu itu berapa episode ya, belum sampai selesai. Tapi cerita Hataraku Saibo ini bener-bener dengan penelitian yang matang gitu, dengan penggambaran yang sangat sangat mudah dimengerti gitu. Gue dulu emang pas waktu sekolah gue suka banget namanya pelajaran biologi gitu. Jadi ketika digambarkan seperti di film Hataraku Saibo ini atau Work at Cell, itu bener-bener apa yang gue pelajarin tuh waktu di sekolah ya keluarlah di situ. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Work at Cell atau Hataraku Saibo, itu adalah anime yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi dalam tubuh manusia. Cuman yang bakal tayang ini adalah yang season 1-nya, dan kayaknya Hataraku Saibo yang normal. Karena ada Hataraku Saibo juga, tapi yang versi black. Kalau misalkan versi black itu bisa digambarkan kejadian yang terjadi dalam tubuh, tapi untuk orang-orang yang bergaya hidup tidak sehat. Tapi kalau misalkan yang ini adalah orang-orang yang bergaya hidup sehat, jadi ya kerjanya normal saja seperti itu, nggak ada halang rintangan. Tapi kalau yang black banyak rintangan. Tapi yang bakal tayang ini adalah yang normal. Jadi menurut gua untuk penyensorannya, menurut gue sih nggak bakal terlalu sulit gitu, nggak bakal terlalu banyak rintangan, karena memang pertama ceritanya ini sangat mendidik daripada ya kalian tahulah yang tidak mendidik yang selama ini tayang di TV lah, gue gak mau sebut. Jadi anime ini gue bisa bilang sangat mendidik. Jadi buat para pelajar yang sekolah online ini bisa banget buat referensi kalian digambarkannya seperti apa. Karena di cerita Hataraku Saibo ini dia akan berfokus pada kegiatan sel darah merah yang digambarkan sebagai, di sini karakternya cewek ya kalau nggak salah tuh, kalau Hataraku Saibo yang ini digambarkan cewek. Dia itu bertugas untuk mengantarkan nutrisi-nutrisi, entah itu oksigen atau zat-zat makanan, karena memang itulah gunanya sel darah merah, atau kalau nggak salah hemoglobin namanya. Ya pokoknya gitu, dia berfokus ke si sel darah merah
Nanti bakal ketemu dengan si sel darah putih. Sel darah putih ini digambarkan sebagai petugas keamanan karena memang itu gunanya leukosit kalau nggak salah sel darah putih. Kalau misalkan salah tolong di komen, Bang, bukan gitu namanya kalau sel darah putih itu ini gitu ya. Tapi kalau nggak salah ingat, sel darah putih itu adalah leukosit. Dia yang bertugas untuk penjaga keamanan karena memang itulah tugasnya. Terus juga yang paling membekas di ingatan gua waktu gua nonton itu adalah keping darah. Apa ya kalau bahasa ilmiahnya, gue lupa keping darah tuh. Tapi digambarkannya sebagai anak-anak kecil yang bersuara sangat imut, selalu ngomong anu nih kalau gua nggak lucu tapi pokoknya anu nih ya pokoknya begitulah. Jadi itu kabar gembira buat kalian para pecinta anime. Bakal ada anime yang tayang, dan anime baru, bukan anime rerun. Walaupun di tanggal 2 Agustus mudah-mudahan bener Naruto bakal tayang lagi, tapi ngulang dari katanya Endgame. Karena perang terakhir, perang dunia 4 ya, Shinobi keempat apa ketiga ya, gue lupa. Pokoknya pas waktu lawan Madara, dan itu rerun. Maksudnya ditayangin ulang dengan hasil dubbing yang lama. Jadi kalau misalkan nanti di Naruto bakal ada kejadian beda dubber di episode season berapa gitu, gue lupa, yang pernah gue bahas juga di channel ini, itu bakal terjadi lagi. Jadi kalian bakal mendengar suara Naruto berbeda, suara Sasuke berbeda, semuanya berbeda. Karena alasannya, lu kalau misalkan belum nonton, tontonlah, nanti gua tempel lah linknya di situ, kalian bisa tonton. Jadi bakal ada anime baru yang menemani kalian di rumah, dan ini animenya menurut gue sangat mendidik banget, bisa buat belajar belajar online, terutama pelajaran biologi tentang apa-apa yang terjadi dalam tubuh manusia, terutama yang terjadi dengan sel-sel dalam tubuh manusia, tentang darahnya, tentang ya banyak lah di situ. Penggambarannya sangat sangat gamblang, dan gue yakin banget ini pembuat Hataraku Seibo ini pasti dia searchingnya itu luar biasa. Karena gue pernah nonton video juga seorang dokter beneran gitu yang nonton Hataraku Seibo, dan dia membenarkan, oh iya memang ini tuh gini. Jadi emang kalau orang sono tuh bikin karya, bikin film itu nggak sembarang gitu. Jadi dia melakukan penelitian, research yang sangat luar biasa, sehingga bisa memberikan tontonan dan tuntunan. Nah, terus yang bakal gue bahas juga di sini, karena ini bakal tayang di Net TV, bukan di RTV. Jadi kemungkinannya kalau di dubbing, dia bukan dikerjakan di Airfast. Tapi setahu gua kalau RTV, kalau Net TV itu biasanya langganannya dia pakai studio Sci-Fi. Jadi mungkin susunan dubbernya bakal berbeda, karena gue juga nggak hafal kalau susunan dubber di Sci-Fi itu siapa aja. Jadi nanti kalian tonton aja, kalau ntar gue juga ikutan nonton, gue bikin reaction lagi tentang Hataraku Seibo ini kalau nanti tayang. Cuman karena ini baru didaftarkan di LSF seperti halnya Zero One, jadi kemungkinan ini belum didubbing, dan itu pun kalau didubbing. Tapi kalau misalkan di Net TV itu biasanya dia itu nggak punya studio yang langganan banget, karena contoh kasusnya itu ada di Werebear Bears, itulah yang Werebear Bears, pokoknya yang beruang bertiga itu, dia nggak ngedubbing ulang, tapi dia hanya beli hasil jadi yang pernah tayang di Cartoon Network kalau nggak salah. Dia beli jadi waktu itu tuh. Kalau misalkan Werebear tuh kerjainnya di studio yang ada di Tomang, di MT kalau nggak salah, di MT namanya, di MT di Tomang dikerjain di situ. Udah tayang di di Cartoon Network, terus dibeli aja sama Net. Begitu juga terjadi sama film Gumball ya. Gumball juga kalau nggak salah pernah tayang di Net juga, dan itu beli jadi, istilah kata, nggak dubbing ulang gitu. Nah, cuman kalau untuk kasus Hataraku Seibo ini, pertama dia belum pernah tayang di manapun dengan dubbingan. Jadi kemungkinan ini bakal dubbing baru, walaupun gua nggak tahu di mana tepatnya. Kemungkinan besar sih di di Sci-Fi itu. Cuman ada juga kemungkinan bakal di
terjemahkan aja, bakal pakai apa namanya, subtitle. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya subtitle agak kurang mengena ya, karena pertama di sini banyak banget kalimat-kalimat atau dialog-dialog yang menggunakan bahasa-bahasa kedokteran. Jadi kalau misalkan apa namanya, nonton dengan subtitle, apalagi kalau ini sasarannya adalah anak-anak gitu, mereka mungkin bakal kesulitan untuk lebih fokus ke filmnya, karena di situ penggambarannya juga sangat asik ya. Maksudnya tuh selnya digambarkan seperti apa namanya, sel darah seperti apa. Jadi kalau misalkan fokus ke tulisan, kalau menurut gue sih kayak kurang gimana gitu. Tapi kalau di dubbing itu bakal lebih asik, bakal bisa lebih nonton fokus. Dan semoga aja translasinya dia bisa mentranslasikan dengan baik, karena banyak ya, tadi gue bilang banyak istilah-istilah ilmiah. Dan semoga aja dubbernya bisa membawakan dengan benar, nggak salah sebut, nggak salah baca. Itu juga jadi permasalahan, karena kalau misalkan yang gue alami sendiri, kalau misalkan ketemu sama dialog atau istilah yang baru yang belum pernah gue alamin pribadi, itu pasti kesulitannya lebih tinggi yang gue alamin sih gitu. Dan semoga aja nanti kalau misalkan Hataraku Saibo ini didubbing ke bahasa Indonesia, hal seperti itu bisa diminimalisirkan. Seperti itu aja. Jadi info baru buat kalian para pecinta anime, bakal ada anime baru yang tayang di layar kaca Indonesia, dan itu adalah Net TV. Net.net, nggak pakai TV, Net. Pokoknya di Net. Jadi kalian tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Kalau misalnya untuk dubbing, gua rasa sih belum diproses dubbing seperti halnya Zero One, karena baru didaftarkan doang. Jadi gua nggak tahu kapan tayangnya, kita tunggu aja. Dan jangan lupa kalau udah tayang, tonton ya kan, biar makin naik rating, banyak film-film sejenis yang bakal tayang. Hoba, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe dan like video ini, subscribe langsung lah di subscribe, pokoknya gitulah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.